Alhamdulillah masih bersama kami di sini pemirsa langsung dari Hotel Maxwan dalam program Tapari Tausiah pagi hari. Tapi dilanjutkan tadi Ustadz Fajrin sudah sejauh mana nih tausiahnya, tapi silahkan dilanjutkan. Jadi di dalam ruqyah syar'i itu tadi kita sampaikan bahwa sangat penting menguasai ilmu syar'i karena kita harus memberikan solusi bagi pasien-pasien apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar agama yang diberikan. Kasus yang tadi, si anak yang kemudian satu wudu untuk 4 kali sholat. Jadi kita rekomendasikan kepadanya melaksanakan sholat zuhur dengan asar, itu sholatnya sholat jamak dan dilaksanakan jamak takhir. Jadi dilakukan jamak takhir dan dikerjakan di akhir waktu asar. Jadi menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar. Dan proses pelaksanaannya itu di akhir waktu asar, bukan di awal waktu asar. Lalu kemudian yang kedua, kita rekomendasikan dia untuk melaksanakan jamak takdim. Sholat maghrib dengan sholat isya. Itu di awal waktu. Jadi dia tidak kerepotan lagi untuk berwudu. Jadi 1 kali wudu, ada 4 sholat yang kemudian bisa ia tunaikan. Jadi seperti ini agama. Agama keringanan-keringanan ya, memberikan keringanan-keringanan terhadap pelaksanaan, terutama untuk orang-orang yang sakit begitu ya Ustadz ya. Iya, jadi kan agama Islam memang mudah, tapi kita juga tidak boleh memudah-mudahkan. Betul. Orang yang tidak bisa berdiri bisa duduk. Orang yang tidak bisa duduk silakan berbaring. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Betul. Nah saya ada satu pertanyaan nih Ustadz, boleh ya Ustadz? Ya, silakan. Kan tadi disebutkan atau dijelaskan perkara mengenai ruqyah syariah ya, terutama yang tadi poinnya adalah disebutkan syarat-syarat dari peruqyah ini. Nah kalau misalnya syarat-syarat dari yang di ruqyah ini selain tadi ya, untuk ambil air wudunya dan sebagainya, itu apa saja di luar itu? Syarat menjadi pasien ceritanya. Iya, syarat menjadi pasien seperti itu. Untuk menjadi pasien ruqyah syariah juga tentunya harus siap memperbaiki tauhid dan akidahnya. Kalau ada pasien masih menyimpan jimat-jimat, ada pasien masih menyimpan barang-barang yang dianggap mampu memberikan pertolongan, maka sebaiknya ia meninggalkan itu semua. Karena ini merupakan bentuk bahwa si pasien itu belum memurnikan tauhidnya kepada Allah. Kalau orang sudah murni tauhidnya kepada Allah, maka tiada tempat meminta pertolongan selain Allah. Nah, kemudian yang kedua, seorang pasien juga harus siap melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kadang kalau ada pasien yang mau diruqyah itu, kita tanya dulu sholat 5 waktunya bagaimana. Karena ini merupakan ibadah yang sangat utama. Dan inilah yang membedakan antara kita dengan orang musyrik. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Ketika si pasien mengatakan sholatnya masih bolong-bolong, biasanya kita suruh dulu si pasien untuk memperbaiki sholatnya. Jadi sebelum diruqyah, dalam 1 pekan, 2 pekan, silahkan dulu perbaiki sholatnya, lalu kemudian datang untuk diruqyah. Tapi kalau misalkan sangat butuh sekali diruqyah, maka bisa kita ruqyah pada hari itu, tapi kita membuat dia supaya punya komitmen. Setelah diruqyah, ia kemudian memperbaiki lagi ibadah sholatnya. Ya, ini semakin menarik, tapi kita jeda iklan lagi. Kita akan kembali pemirsa dalam program Tapari. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari hanya di Net TV Sosial TV masa kini. Kita kembali ke Ustadz milenial kita, Ustadz Fajrin. Ya, ini tadi menarik ya, semakin menarik. Bisa dilanjut tadi ungkapan-ungkapan yang ingin disambungkan lagi Ustadz, silakan. Oke, ini terkait orang yang diruqyah. Jadi orang yang diruqyah harus bagus tauhidnya, harus bagus ibadahnya. Kemudian ia harus ikhlas tentunya. Tidak sampai bacaan Al-Quran kepada seseorang jika tidak tertanam keikhlasan. Dan ia memang melakukan ruqyah syar'i itu secara sengaja, bukan terpaksa. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan awal yang tadi. Di dalam halal haram ruqyah itu dibagi antara ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Jadi ada ruqyah yang dibolehkan di dalam agama, yang dibenarkan dalam agama, bahkan menurut Imam An-Nawawi, ruqyah syar'iyah ini merupakan perkara yang disunnahkan. Nah, kemudian ada juga ruqyah syirkiyah. Jadi kalau maaf, ada dukun, mungkin bahasanya kita di Makassar ini sandro ya, orang pintar. Nah, itu tetap dikatakan ruqyah. Hanya saja termasuk kategori ruqyah syirkiyah. Gimana Ustadz hurufnya? Syirkiyah, ruqyah yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Nah, ini juga ada polemik sebenarnya yang terjadi di masyarakat kita. Ketika sebagian peruqyah sudah mulai mendakwahkan ruqyah syariah, ada saja orang-orang yang kemudian menolak. Misalkan di dalam agama itu dilarang meminta diruqyah. Karena kalau kita minta diruqyah, kita nanti tidak termasuk ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab.
Makanya mereka takut untuk meminta diruqyah. Bahkan ada sebenarnya hadis yang lebih mengerikan lagi tentang ruqyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirqah. Sesungguhnya ruqyah itu adalah kesyirikan. Jadi ketika kita mengkaji sebuah hadis, itu tidak boleh dipahami secara tekstual. Kita harus melihat penjelasan ulama. Dan ternyata ulama ketika memberikan penjelasan tentang hadis-hadis ruqyah, mulai dari meminta ruqyah, termasuk ruqyah yang diharamkan, yang masuk kategori syirik, mereka mengatakan yang diharamkan itu adalah ruqyah syirqiyah. Sementara ruqyah syarqiyah, jadi jelas ya, sekarang udah jelas yang ruqyah yang kedua, yang ya ruqyah syarqiyah, ya itu dukun, sandro, orang-orang pintar, di mana dia membacakan sesuatu yang kita tidak pahami, entah itu menggunakan bahasa daerah atau kalimat-kalimat yang bahkan mengandung unsur-unsur pemujaan terhadap syaitan. Nah, makanya di dalam, walaupun itu dalam bahasa Arab ya, walaupun dalam bahasa Arab, makanya kalau kita pergi berobat kepada seseorang, kita misalkan orang Bugis, kita berobat sama orang Jawa, sebaiknya orang Jawa itu ketika berdoa itu menggunakan bahasa Indonesia saja, bahasa yang kita pahami, daripada dia menggunakan bahasa Jawa kita tidak paham. Jangan sampai isinya itu ada malah unsur pemujaan terhadap syaitan dan celaan terhadap ajaran-ajaran agama. Betul. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan, kalau misalkan paham bahasa Bugis, tidak masalah kita berobat dengan orang yang ketika dia mendoakan kita menggunakan bahasa Bugis. Tapi kalau kita tidak paham bahasa Bugis, maka sebaiknya dihindari. Karena sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipahami. Kita tahu maksud daripada doa tersebut. Betul, betul. Masya Allah. Kalau untuk perkara ruqyah ini yang berhubungan dengan sihir itu sebetulnya seperti apa nih, Ustadz Fajri? Oke, tentang sihir. Nah, sebenarnya ruqyah syar'iyah ini tidak hanya terbatas pada penyakit-penyakit yang sifatnya non medis kayak sihir, kayak ain, tapi juga berorientasi pada penyakit-penyakit medis. Nah, kalau kita berbicara tentang sihir, maka setiap sihir itu beda penanganan. Karena sihir itu tidak boleh kita sapu rata. Oh, ini orang terkena sihir, sihir saja. Bahkan ada pembagian-pembagiannya. Kalau di dalam fikih ruqyah berdasarkan bentuk, ada yang disebut sihir abyad, ada sihir aswad, ada sihir muzdawaj, ada sihir putih, ada sihir hitam, dan ada sihir yang bermata dua. Ada malah istilah sihir putih. Ada sihir putih, tapi yang namanya sihir itu adalah perkara yang diharamkan dalam agama. Betul. Bahkan hukuman yang layak bagi tukang sihir, bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Sebagian juga berpendapat dipenggal kepalanya. Kan kalau dibunuh banyak caranya, entah itu ditembak, dipenggal kepalanya, dikasih minum racun. Tapi kalau tukang sihir, sebagian ulama dipenggal kepalanya. Nah, lalu kalau kita membahas tentang sihir juga, ini sangat penting. Di dalam halal haram ruqyah itu, setidaknya ada 10 jenis sihir berdasarkan tujuan. Ada yang disebut sihir at-tafriq, sihir perceraian. Jadi, jin itu mampu memisahkan pasangan suami istri. Dan ini merupakan sihir yang paling besar fitnahnya. Kemudian yang kedua ada sihir al-mahabbah, sihir percintaan. Mungkin kalau kita masyarakat di Sulawesi Selatan identik dengan doti-doti, pelet, di mana sihir ini berfungsi untuk menggait hati korbannya. Sehingga si korban memiliki rasa cinta yang berlebihan, rasa sayang yang berlebihan, ketertarikan yang berlebihan kepada seseorang. Dan ini masuk sihir al-mahabbah. Lalu ada juga sihir al-junun. Sihir ini sihir yang membuat seseorang gila. Jadi ada orang itu yang kemudian bertingkah seperti orang gila, tapi ternyata ia terkena sihir. Ini semakin menarik. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari, Hajarin TV Sulsel TV Masa Kini. Kita tiba di segmen kelima, pemirsa, segmen terakhir. Aduh, sayang sekali, tapi kita maksimalkan saja dengan Ustadz Fajri ya di Tapari. Oke, langsung tadi disambung lagi mengenai sihir ini. Singkat aja Ustadz, kemudian disimpulkan setelah itu. Silakan Ustadz. Nah, jadi tadi kita membahas sihir al-junun, sihir yang membuat orang menjadi gila. Dan ini dibenarkan di dalam agama. Jadi kita harus percaya bahwa sihir itu nyata adanya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sihir at-takhyil, sihir yang mengelabui pandangan mata. Jadi seseorang itu mampu melihat sesuatu bukan pada hakikatnya. Misalkan maaf, orang yang jelek kelihatan cantik, atau orang yang jelek kelihatan tampan, atau sesuatu yang kecil malah kelihatan besar. Begitu pula sebaliknya. Jadi ia melihat sesuatu bukan pada hakikatnya. Lalu ada juga sihir al-hawatif, sihir berupa bisikan, di mana si korban ini akan selalu mendapatkan bisikan-bisikan yang mengganggu ketenangan hatinya. Nah, kemudian ada juga yang disebut sihir al-khumul, sihir kelesuhan. Biasanya korban yang terkena sihir ini, maka ia akan kehilangan motivasinya untuk bekerja, kehilangan motivasinya untuk belajar, kehilangan motivasinya untuk mencari nafkah. Karena kenapa? Ia tidak lagi memiliki semangat. Lalu ada juga yang disebut sihir al-marad,
di mana sihir ini mampu mengganggu sel otak. Bahkan ada kasus orang yang kena serangan jantung, ada kasus orang yang kemudian lumpuh, ada kasus yang kemudian orang autoimun. Dan ternyata ketika diruqyah ada reaksi, dan penyakit tersebut ternyata disebabkan pengaruh sihir. Bahkan ngerinya lagi, maaf, ada sihir ta'til az-zawaj. Sihir ini merupakan sihir yang menghalangi datangnya jodoh. Nah, jadi kadang, maaf, ada orang yang susah sekali menikah. Ada orang yang susah sekali mendapatkan pasangan hidupnya. Ia bahkan beberapa kali gagal dalam memilih pasangan hidup. Bahkan sudah ditentukan mungkin hari hanya, tapi ternyata ada saja yang kemudian menghambatnya sehingga tidak menikah lagi. Ini sihir yang sangat berbahaya. Ada juga sihir yang sampai mengganggu hubungan rumah tangga. Maaf, namanya sihir yang menghalangi terjadinya hubungan suami istri. Jadi seperti inilah bahayanya sihir. Makanya di dalam agama itu sebaiknya kita sebagai seorang muslim itu memahami esensi daripada ruqyah syar'iyah, memahami apa itu ruqyah syar'iyah, karena kalau kita mempelajari disiplin ilmu ruqyah syar'iyah, maka kita mampu mengetahui seperti apa penanganan, seperti apa bentuk ruqyah yang dibenarkan dalam agama, dan hal-hal apa saja yang kemudian bisa diruqyah. Tapi kalau misalkan kita buta terhadap ruqyah syar'iyah, maka kita bisa saja menilai praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek paranormal sebagai perkara-perkara yang dibenarkan dalam agama. Karena sekarang itu ada dukun yang memakai sorban, ada dukun yang memakai gamis. Dan ini merupakan bentuk penipuan. Ini kamuflase mereka. Jadi kita itu ketika ingin melihat ruqyah syar'iyah, maka lihat seperti apa penampilan, kemudian seperti apa praktek orang yang melakukan ruqyah syar'iyah. Ya, sekarang kesimpulannya Ustaz, silakan. Kesimpulan, jadi begini. Ruqyah syar'i ini merupakan amalan yang disunahkan di dalam agama. Bahkan ketika kita sakit, kita usahakan kembalikan dulu kepada Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yastashfi bil Qur'ani fala syafahullahu." Siapa yang tidak mengambil kesembuhan dari Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepadanya. Kita yakini bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada kita, maka usahakan kita mampu melakukan interaksi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, Ustadz, terima kasih banyak ya. Masya Allah, luar biasa sekali tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Nah, itulah tadi pemirsa ya, tausiah yang diberikan oleh Ustadz Fajrin. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata, seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Ernest Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.